Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh alimal ghaibi wasyahadah rabb kulli syai'in wa malika. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an fi syahri syiyam syahrul mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasul ba'dah. Soimin jamaah sholat subuh yang dinuta Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesempatan, kenikmatan yang barangkali belum tentu kebanyakan orang dapatkan. Banyak yang tadi malam tidur tapi belum tentu paginya bangun. Banyak yang bangun tapi belum tentu bisa menjalankan sholat subuh. Banyak yang bisa menjalankan sholat subuh tapi belum tentu bisa melanjutkan dengan tilawah, dengan ta'lim, dirosah, sehingga terlelap kembali tidur. Di waktu yang sangat mulia ini, qobliyah dan ba'diyah subuh ini waktu-waktu yang sangat eman kalau kita diamkan mulut kita, hati kita untuk menuruti keinginan tidur. Oleh karenanya, barangkali kalau yang ngantuk silahkan berzikir, silahkan sambil mendengarkan, sambil zikrullah. Jemaah yang berterima Subhanahu wa ta'ala, insyaallah kita akan melanjutkan kajian yang sebelumnya sempat kami sampaikan dalam kitab Kimia Usta'adah tentang Ma'rifatun Nafs. Sebelumnya kita sampai di bab tentang Ma'rifatun Nas. Ini tentang mengenali diri sendiri. Jadi kalau kita Ma'rifatun Nas, insyaallah Ma'rifatullah bi Ma'rifatin Nas. Jadi mengenali Allah lewat diri kita. Kemudian kita akan melanjutkan kembali tentang fasal faslun limadza khuliqal qalb. Jadi fasal untuk apa hati ini diciptakan. Jadi kalau kita pernah mendengar bahwa inna fi jasadi mudghah faida soluhat jasadu kullu wa idza fasadat jasadu kullu wa ya alqul. Di dalam diri manusia ada segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka akan baik pula seluruh anggota tubuhnya, dan apabila kotor, maka akan kotor pula seluruh anggota tubuhnya. Daging itu adalah hati. Oleh karenanya ahli tarekat mengatakan tirakat yang paling berat itu adalah membersihkan hati. Itu ya. Jadi ibarat kendaraan itu, hati ini adalah motornya. Jadi kalau kita memberikan cover sebaik mungkin, ya eksteriornya mau di casing kayak apapun, kalau mesinnya rusak ya tidak akan berharga atau bahkan nganggur, ya kurang bermanfaat. Begitupun diri kita, sehingga terus kita berupaya memperbaiki hati-hati kita ini
karena memang inilah pusat daripada motor diri kita, sehingga nanti melahirkan perbuatan-perbuatan. Kalau hati kita baik, insya Allah banyak aktivitas amal ibadah yang bisa kita lakukan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. I'lam anna nafsa markabu qalb. Ketahuilah bahwa jiwa raga merupakan kendaraan bagi hati. Walil qalbi asakir. Dan hati memiliki berapa pasukan. Kama qala subhanahu wa ta'ala, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang mengetahui bala tentara Tuhanmu kecuali Dia sendiri. Surat Al-Mudaththir. Wal qalbu, hadapun hati itu makhlukun li amalil akhirah. Jadi hati diciptakan untuk mengerjakan amal-amal akhirat. Terkait hati ini ada sebuah kisah di mana dalam sebuah dialog takarubnya Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Musa suatu ketika takarub kepada Allah dalam ibadahnya menyampaikan, "Ya Allah, aku sudah menjalankan serangkaian amal ibadah yang Kau perintahkan. Maka mana di antara amal-amal ibadah yang paling Engkau sukai ya Rabb?" Dan Nabi Musa menyampaikan, "Apakah sholatku?" Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, "Bukan. Sholatmu hanya untuk dirimu sendiri. Karena dengan sholatmu engkau akan terpelihara dari perbuatan keji dan mungkar. Hanya inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar." Kemudian Nabi Musa menyampaikan kembali, "Apakah zikirku?" Kemudian Allah menjawab, "Tidak. Zikirmu hanya untuk dirimu sendiri, karena dengan zikirmu akan membuat hatimu tenang, akan membuat dirimu lebih dekat denganku. Maka ala bidzikrillahi tatmainnul qulub." Kemudian Nabi Musa pun bertanya kembali, "Lantas apa ya Rabb? Apakah puasaku?" Allah menjawab, "Tidak. Puasamu hanya untuk dirimu sendiri. Karena dengan berpuasa engkau akan mampu mengendalikan hawa nafsu." Kemudian, "Lantas yang mana yang paling engkau sukai ya Rabb?" Allah menyampaikan, "Ketika engkau mensedekahkan hartamu, memberikan kepada orang yang sangat membutuhkan sampai dia begitu bahagia, senang, disitulah aku sangat dekat dengannya." Jamaah yang Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu kalau kita melihat banyak sekali syariat atau perintah-perintah yang tentunya itu kembali kepada diri kita, tapi ketika kita mampu menghadirkan kebahagiaan, senyuman kepada orang lain, maka sebetulnya itu menjadi salah satu amal asbab, salah satu asbab mungkin Allah menurunkan ridhonya, sehingga itu menjadi pengantar wasilah menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hati ini merupakan salah satu hal yang terpenting yang Allah ciptakan, karena memang dalam hati, kalau di bab-bab sebelumnya itu muncul beberapa karakter manusia ya. Ada yang seperti hewan ternak ya, hewan buas kemarin itu, ada yang seperti malaikat gitu ya. Karena disitulah letak perbedaan manusia dengan makhluk yang lainnya, yaitu hati dan pikirannya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ma'rifatu rabbihi azza wa jalla
mengetahui Tuhannya yang maha luhur. Wa ma'rifatu rabbihi ta'ala, bisa didapatkan melalui memikirkan ajaibnya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa min jumlati alamihi, dan hati termasuk dari golongan alamnya Allah Subhanahu wa taala. Wala tahsulu lahu, jadi pengetahuan tentang keajaiban-keajaiban alam tidak akan diperoleh illa min tariqil khawais, kecuali melalui panca indera. Wal khawasu minal qalbi, indera bersumber dari hati. Wal qalabu markabuhu, dan raga merupakan kendaraan bagi hati. Wal ma'rifatu saiduhu, ma'rifat pengetahuan adalah buruannya. Wal khawasu sabkatuhu, sementara indera menjadi perangkap yang digunakan olehnya. La yakumu illa bitto'am, raga tidak akan eksis atau jiwa ini tidak akan banyak memberikan manfaat kecuali dengan adanya la yakumu illa bitto'am, adanya suplai makanan dan minuman. Illa bitto'ami wa syarab wal kharorah, suhu panas dan dingin. Wahwa, dan tubuh itu dhaifun, yaitu lemah. Ala khatari minal ju' wal atosi fil batin, sebab berisiko terdampak oleh lapar dan haus dari dalam batin. Wala khatari minal ma'i wan nar fid dhahir, dan berisiko terdampak oleh air dan api. Wa huwa muqabilun a'daan kasiratan, oleh karena itu raga berhadapan dengan banyak musuh. Jadi karena yang tampak ini adalah raga kita, maka rentan sakit. Ya, kalau kena panas juga gampang sakit, ya, kena penyakit, ya, kena debu gampang gatal. Nah, itulah raga. Kemudian fasrun ma'rifati asakiri qalbi, kemudian apa itu pasukan dalam hati, ya. Wa tahtaju an ta'rifal askaroni, dan ada dua pasukan dalam hati. Wadhalika an al-aksara ad-dhahir, yaitu pasukan lahir berupa nafsu, wa huwa asyahwatu wal ghadab, dan amarah. Manaziluhum fil yadaini, posisi pasukan ini ada di dua tangan. Warijlaini, dan di kedua kaki. Wal anaini, dan di kedua mata. Wal udhunaini, dan di kedua telinga. Wajamil aqdoi, dan seluruh anggota badan. Wa amal askarul batin, dan sedangkan pasukan batin, famanaziluhu fil dima, fil dimagi, yaitu di otak, ya, dimagi. Wa huwa quwal khayal, yaitu daya berkhayal. Wa tafakur, dan berfikir. Wal hifdi, menghafal. Wa tadzakur, dan mengingat. Wal wahmi, dan menduga. Walikuli kuwatin min hadhil quwa amalun khasun, masing-masing dari daya ini punya peran khusus, ya. Jadi yang dimaksud daripada pasukan batin ini yaitu adalah pikiran, ya. Sehingga kalau hatinya sudah bersih, maka otomatis mempengaruhi daya pikirnya, gitu, ya, pola pikirnya. Fa inna dha'ufa wahidun minhum, bila salah satu dari beberapa pasukan dha'ufa khalu bni adam fit daraini,
daya tersebut lemah, maka keadaan anak Adam ya di dua alam, dunia dan akhirat itu menjadi lemah. Wa jumlatu hadainil asqaraini fil qalbi. Keseluruhan dua pasukan ini ada dalam hati. Wa huwa yaitu amiruhuma fa in amara lisani ayadukura dzakara. Di mana hati menjadi pemimpinnya. Bila hati memerintahkan lisan untuk berzikir, wa in amara yada an tabtisa batosat. Bila memerintahkan tangan untuk menyerang, tentu akan menyerang. Wa in amara rijla an tas'a saat. Bila memerintahkan tangan untuk menyerang, tentu akan menyerang. Ya, ini makna menyerang ini makna sesuai teks. Jadi bila memerintahkan tangan, maka otomatis tangan akan berbuat ya. Karena pusat motoriknya atau pusat ininya adalah di hati. Wa kadzalikal hawasul al-khamsu hatta yahfadha nafsahu kama yadkhiru az-zada lidaril akhirah. Tentu akan menyerang bila memerintahkan kaki juga akan berjalan, maka akan berjalan. Begitu pula panca indera sehingga seseorang dapat memelihara dirinya agar menyimpan bekal untuk kehidupan di negeri akhirat. Kama anal malaikata ta'ayuna lirabbi subhanahu wa ta'ala la yukhallifuna amrahu. Mereka semua patuh kepada hati sebagaimana malaikat patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa menyalahi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini salah satu fungsi hati itu menggerakkan seluruh anggota badan kita sehingga pusat kendalinya adalah di hati. Ilam anahu kila fil masalil masyhur, ketahuilah bahwa pernah diungkapkan dalam ibarat atau perumpamaan yang masyhur, inna nafsa kal madinah, bahwa diri manusia bagaikan kota, wal yadaini wal qadamaini wa jamil aqdai daya'uha, bahwa diri manusia bagaikan kota, dua tangan dan dua kaki, wa jamil a'dha'i daya'uha, seluruh anggota tubuh ibarat wilayah kuasanya, wal quwata syahwaniyata wa ilaiha, kekuatan nafsu ibarat menjadi wali kota, wal quwata al-ghadabiyah syikhnatuha, kekuatan amarah menjadi polisi kota itu. Jadi ini ibarat-ibarat tentang anggota tubuh kita. Wal qalbu malikuha, sedangkan hati itu menjadi wali kotanya ya katanya. Wal aqlu waziruha, kekuatan amarah menjadi polisi kota itu ya. Wal maliku yudabbiru hatta tastaqiru mamlakutuh, raja harus mengatur mereka hingga kerajaannya dan situasinya stabil. Wal akhwaluhu li annal wali wa huwa asyahwatu kadabun fuduliyun muhlitun, karena wali kota yaitu an-nafsu berwatak pembohong ya, suka mengerjakan sesuatu yang tidak bermanfaat dan sering berubah sikap ya. Jadi ini adalah dorongan daripada nafsu tersebut ya. Wasikhna, dan sementara sang polisi yaitu al-ghadabu, yaitu sifat amarah, siriruhun ya sirirun qatalun kharabun, berwatak jahat, suka menyerang dan merusak. Fa in tarakahum, bila sang raja ya al-maliku alamahum alaihi, dengan kondisi mereka seperti itu, halakat al-madinatu wa khoribat fayajibu an yushawwira al-malikul waziro,
Bila sang raja membiarkan mereka dengan kondisi mereka seperti itu, maka kota akan rusak. Oleh karena itu raja harus bermusyawarah dengan menteri, ya. Wa ja'alal waliyu wasihnah tahta yadil wazir, ya. Dan menempatkan wali kota dan polisi di bawah kuasa sang menteri. Fa idza fa'ala dzalika istaqarat ahwalul mamlakah wa ta'ammarat al-madinah. Apabila raja mengerjakan hal itu, maka kondisi kerajaan menjadi stabil dan kota menjadi makmur, ya. Ini ibarat struktur, ya, struktur kenegaraan kalau dikiaskan dalam di sini. Jadi sang hati itu mempunyai peran penting, ya, sehingga dia yang mempengaruhi seluruh anggota yang lainnya, sehingga kalau dia memerintahkan hal-hal yang buruk maka memberikan efek atau perbuatan yang buruk pula terhadap seluruh anggota tubuh itu. Wa kadzalika al-qalbu yushawiru al-aqla, begitu juga dengan hati. Wa yaj'ala asyahwata wal ghadaba tahta hukmihi, dan menjadikan nafsu dan amarah berada di bawah keputusan akal. Hatta tastaqira ahwalun nafs wa yasilu ila sababi sya'adah min ma'rifatil hadrati ilahiyah, sehingga kondisi jiwa raga diri menjadi stabil dan bisa mencapai sebab kebahagiaan berupa mengenal kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Walau ja'alal akla, bila ia menjadikan akal tahta yadil ghadabi wa syahwat, di bawah kendali amarah dan nafsu, halakat nafsuhu, maka dirinya akan rusak. Wa kana qalbuhu, begitupun hatinya syakian fil akhirah, akan celaka di akhirat. Jadi kalau kita menempatkan pikiran kita di bawah kendali amarah dan nafsu kita, maka akan memudahkan kita untuk mengerjakan hal-hal yang buruk. Jadi kalau ada orang itu yang sesuatu harus menurut logikanya gitu, ya, maka logika itu hanya sebatas pengetahuan dia. Karena memang hati ini sebetulnya Allah ciptakan untuk selalu memberikan respon positif terhadap seluruh anggota tubuh gitu, ya. Makanya ada suara hati terdalam, karena biasanya hati itu yang paling dalam akan memberikan respon yang benar, sehingga tergantung bagaimana nanti otaknya dan anggota tubuh yang lainnya memberikan sikap terhadap suara hati tersebut. Di sini dikatakan walau ja'alal akla tahta yadil ghadab, bila akal ini memang diletakkan di bawah kendali amarah dan nafsu, ya. Segala sesuatu kalau nggak nyambung dengan akal, nggak sesuai dengan akal, dia rasa salah, maka ini sebetulnya ciri akan mudahnya rusak hati tersebut, ya. Kalau hatinya sudah rusak, sakian fil akhirah, maka celaka di akhirat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali yang bab-bab tentang menata hati ini yang perlu bisa kita kaji, sehingga barangkali mari kita sama-sama memulai diri kita untuk terus senantiasa mengatur hati kita agar melahirkan amal-amal ibadah yang betul-betul Allah ridhoi, sehingga segala sesuatu yang kita kerjakan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.